Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Mungkin nanti ini sedikit berisik ya, soalnya pas tepat di pinggir jalan raya. Ini pelanggaran ya saya, tapi enggak. Soalnya di pinggir jalan raya, seputaran jalan raya kanan kiri ini juga banyak tanaman orang-orang kampung ya, seperti itu pohon pisang, terus ada beberapa tanaman kacang juga di pinggir jalan. Nah sini saya tanam bahan bonsai waru Thailand ya, ada 3. Ini sudah saya tanam kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu. Memang sengaja tidak saya kasih dinding ground, saya cuman gunduk-gunduk tanah ya. Tapi di sini untuk media tanamnya tetap seperti biasa, sekam, pasir ladu kali, sama saya pakai pupuk kandang bekas kotoran sapi. Nah, di sini untuk ketiga bahan ini jenisnya sama, waru Thailand. Kata dulu pas saya beli pertama ya, untuk namanya memang begitu, jadi sampai sekarang saya sebutnya gitu. Kalau untuk karakter jenis waru Thailand ini, batang utamanya sama seperti India ya, sedikit putih bersih, cuman beda di daun. Kalau waru India daunnya tebel, kalau yang ini tidak terlalu tebel, sedikit tipis, tapi kelebihannya di warna daun, hijaunya mengkilap kalau terkena sinar matahari. Oke, seperti apa ini bahannya? Memang sengaja ini dulu dari ketiga bahan ini dari los pucuk ya, paling ujung saya budidaya cangkok. Saya ambil setel nanti formal informal sekalian. Ini nanti kalau mau tumbuh besar insya Allah juga untuk anginnya kencang sekali ya, dari sebelah sana nggak ada pohon juga, mengurangi hembusan angin kencang dari sebelah selatan ya. Nah ini dia untuk bahannya yang saya tanam 1 minggu yang lalu. Seperti biasa saya kalau tanam tetap di bawahnya saya kasih tataan pakai sederhana, saya bekas upin, saya rangkap 2 upin yang ukuran 25 kali 25 pesagi ya. Memang sengaja di sini tidak saya lakukan proses pecah batang di awal. Ini saya tanam, saya urai, saya tanpa pengurangan akar. Saya cari aman dulu biar nanti pertumbuhan pada bahan ini nanti subur dulu. Kalau subur ke depan mungkin akan saya lakukan program untuk pembesaran batangnya, bisa saya lakukan pecah ataupun nanti pelukaan. Ke depan insya Allah ini bahan akan selalu saya update untuk teman-teman ya, seperti apa. Nah, nampak terlihat kalau malam ini saya siram ya, dan akarnya mulai terbuka. Nah, sayang kalau terkena panas bisa kering ya. Ini nanti saya mau memanfaatkan media tanam di seputaran dinding ground sini akan saya naikkan. Seperti contoh ada 2 bahan di sebelah sana. Nah, kita lihat ya. Nah, yang di sebelah sana ada 2 bahan. Alhamdulillah sudah selesai saya kerjakan ya. Dan di sini untuk penyiramannya kalau paling saya lakukan malam hari ya. Pas sekali di sebelah sana ada tanaman juga untuk full bahan bonsai waru ekspos akar. Yang dulu itu yang sudah kedua yang di depan ya, di depan rumah ini, sebelah rumah ini. Dulu sudah pernah saya tanam, panen, alhamdulillah sudah keluar habis semua. Ini saya ulangi lagi untuk penanaman. Ada juga sancang di sebelah sini, ini saya liarkan biar jadi besar dulu. Saya langsung ke tanah juga, itu tanpa dinding karpet seperti halnya pada contoh yang saya tanam saat ini ya. Oke, saya langsung mau melakukan untuk penimbunan di seputaran akar yang nampak ini. Sayang ya terkena panas, memanfaatkan untuk media tanam di sebelah sini. Saya mau naikkan timbun sekian nanti.
Dan satu lagi tip untuk teman-teman ya, hati-hati untuk penanaman ID bahan bonsai apapun ya. Kalau ada seperti itu ya, pohon pisang sama pohon pepaya itu sangat rakus sekali untuk mengganggu dimana kita penanaman bahan bonsai. Saya pernah dulu di belakang rumah ya, padahal jauh untuk jarak dinding groundnya sama pohon pisangnya. Saya pas lakukan program akar itu cek pembongkaran tanah, akar daun, akar pisang pohon pisangnya bisa masuk ke dinding ground. Ada sekitar jaraknya itu sekitar 7-5 meter. Cepat sekali rakus untuk pisang ya, akar pisang ya. Oke, selesai. Nanti tinggal untuk lakukan penyiramannya. Seperti apa, nantikan terus untuk update nanti ke depan. Mungkin akan saya spill berbagi untuk teman-teman untuk pengerjaan tahap lanjutan bahan bonsai waru Thailand ini. Ada 3 bahan, insya Allah akan selalu saya ambil videonya ya untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.